Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Risma Zulfiah yang akan menemani teman-teman semuanya di podcast Teknologi Pendidikan kali ini. Dan tentunya semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Oke, pada podcast kali ini kita akan bahas tentang apa sih teman-teman? Pastinya sudah nggak sabar kan? Kita nih bakal bahas apa kali ini. Sebelum itu, saat ini, di Zoom kali ini, kita sudah mengundang dan juga menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya, yakni alumni S3 Teknologi Pendidikan, yaitu Ibu Hamidah. Selamat pagi, Ibu Hamidah. Selamat pagi Mbak Risma. Gimana Mbak Risma kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Iya, kita semua kesehatan ya. ya, baik Bu, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya ketika saya akan membacakan topik kita kali ini nih Bu. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang sumber belajar. Apa sih itu sumber belajar? Gimana sih sumber belajar itu dan apa aja sih sumber belajar? Nah, tentunya Tapers juga pasti bakalan nggak sabar nih untuk mendengar podcast kita kali ini. Oke. Baik Bu, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan kita, saya mau bertanya nih Bu, kalau misalnya kita kan kalau nggak kenalan itu jadi nggak sayang nih Bu, katanya pepatah. Jadi Bu Hamidah bisa nih perkenalan terlebih dahulu kepada Tapers kita untuk bisa lebih tahu siapa sih Ibu Hamidah itu. Silahkan Ibu. Baik Mbak Risma, saya Nur Hamidah. Alhamdulillah bulan Januari kemarin saya lulus S3 TP Unesa. Keseharian saya bekerja di Al-Muslim sebagai Kepala Bidang Pendidikan di Al-Muslim. Saya bergabung di Al-Muslim mulai tahun 1999. Untuk keseharian saya supervisi pembelajaran, kemudian juga pengembangan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan Al-Muslim. Itu Mbak Risma ya. Wah, sangat luar biasa kali ya teman-teman narasumber kita kali ini. Oke, Bu. Tadi kan saya sudah spill sedikit nih pembahasan kita tentang sumber belajar pada podcast kali ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih, Bu, yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Jadi, Bu, yang pertama, saya ini aku mau bertanya nih, Bu, apa sih, Bu, sumber belajar itu dan apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar? Baik Mbak Risma, sumber belajar itu menurut saya ya kan ada beberapa menurut ahli gitu ya, tapi bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu yang bisa memberikan informasi kepada peserta didik ataupun mahasiswa yang selanjutnya bisa digunakan untuk meningkatkan tujuan pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Itu ya. Jadi sumber belajar itu semuanya yang sifatnya bisa memberikan informasi yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa maupun mahasiswa sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi sumber belajar itu banyak hal ya Bu. Lalu Bu, untuk persyaratan untuk kita memilih sumber belajar itu bagaimana ya Bu? Karena itu kan banyak sekali gitu Bu. Menurut Ibu bagaimana? Sumber belajar memang banyak sekali ya. Jadi bisa lingkungan, kemudian juga media-media, kemudian juga seseorang itu bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran. Kalau dulu sumber pembelajaran itu kan kita hanya terkotak dengan apa yang ada di kelas gitu ya. Jadi misalkan media-media apa yang mau digunakan, kemudian buku-buku apa yang bisa digunakan, tapi seiring dengan perkembangan zaman itu sumber belajar sangat-sangat bervariasi seperti itu. Nah, kriteria-kriteria itu juga memang harus diperhatikan sebelum memilih sumber belajar. Yang jelas harus sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi sasaran siswa itu sangat menentukan sekali karena
kan beda ya. Misalkan sumber belajar yang akan digunakan oleh siswa SD, SMP, SMA maupun mahasiswa itu juga akan berbeda seperti itu. Jadi harus sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian juga sumber belajar juga lebih mudah didapat, yang ekonomis gitu. Jadi tidak perlu harus mencari yang mahal gitu ya. Bisa yang mudah didapat, kemudian juga fleksibel seperti itu. Buat apa repot-repot ternyata sumber belajar tersebut juga tidak sesuai dengan audiens yang akan menggunakan, konsumen yang akan menggunakan seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik, kemudian juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa, itu juga salah satu kriteria untuk menentukan kita memilih tujuan pembelajaran, memilih sumber belajar. Iya, baik Bu. Untuk berikutnya nih Bu, kalau kita misalnya sudah tahu nih persyaratan apa saja untuk memilih sumber belajar itu, kiranya kalau misalnya kita sudah memilih sumber belajar itu, apakah bisa menjadi faktor penentu atau menunjang kelancaran dari pembelajaran kita, Bu? Sangat menunjang ya Mbak. Jadi peran sumber belajar itu penting sekali dalam proses kegiatan belajar mengajar. Karena sumber belajar ini akan membantu siswa untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh guru maupun oleh dosen, sehingga dengan memahami dengan bantuan atau dukungan dengan sumber belajar yang sesuai, yang tepat, itu akan meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti itu. Jadi perannya itu sangat penting sekali. Baik Bu, karena sangat penting sekali nih Bu, sumber belajar ini bisa digunakan setiap waktu kah atau kiranya kapan sih Bu? Kapanpun siswa membutuhkan itu harus bisa didapatkan, harus bisa dijangkau oleh siswa seperti itu. Nah, sesuaikan. Jadi misalnya kita menggunakan pembelajaran, misalkan materi apa yang sebelumnya disampaikan oleh guru itu sudah materi-materi sudah di-share oleh guru gitu ya. Misalnya seperti ini. Besok kita akan mempelajari tentang tata surya. Nah, sumber belajar itu bisa di-share guru sebelum hari H pembelajaran dimulai. Seperti yang kita kenal dengan namanya flip classroom gitu ya. Jadi anak-anak maupun mahasiswa itu kan bisa belajar lebih dahulu dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang sudah disediakan oleh guru maupun yang sudah diakses secara bebas melalui web-web yang sudah disediakan oleh misalkan Kemendikbud dan sebagainya. Kemudian itu untuk yang pra ya Mbak ya. Kemudian untuk yang pas hari H, jadi ketika proses KBM itu juga siswa juga bisa berkesempatan untuk menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Oleh karena itu, sumber-sumber belajar itu seyuknya memang harus mudah diakses oleh siswa atau oleh pengguna. Jadi sumber belajar bisa digunakan tidak hanya saat pembelajaran, tapi bisa sebelum, saat, dan sesudah. Iya, baik Bu. Untuk selanjutnya nih Bu, ketika kita sudah dapat mengakses semuanya dengan mudah, apalagi saat ini ya Bu, kiranya Bu, di mana sih Bu atau tempat-tempat yang misalnya tuh baik atau setidaknya itu cocok yang digunakan untuk kita pilih sebagai sumber belajar itu? Iya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau dulu mungkin zaman saya gitu ya, pemahaman terkait dengan sumber belajar mungkin juga masih terbatas, sehingga apa yang dikatakan dengan sumber belajar itu apa yang ada di kelas ya. Jadi tempat-tempatnya mungkin juga tempat-tempat yang ada di kelas seperti buku-buku pelajaran, kemudian media-media yang ada di situ gitu ya. Tapi dengan perkembangan, dengan seiringnya perkembangan teknologi dan sebagainya, sumber-sumber belajar ini sangat-sangat mudah diakses gitu ya. Jadi untuk letaknya, untuk penempatannya itu tidak harus di ruang kelas, jadi bisa di media sosial, kemudian di LMS sekolah yang dimiliki oleh sekolah, kemudian juga seperti kayak di Kemendikbud itu kan juga bisa diakses secara bebas, sehingga
sumber belajar ini letaknya bisa dimanapun. Peletakannya ada di LMS maupun juga ada di laman-laman resmi terkait dengan sumber belajar seperti milik Kemendikbud gitu ya. Tapi kalau seperti yang langsung, yang sumber belajar langsung yang bisa dilakukan oleh sekolah atau siswa, misalkan langsung mengunjungi ke kelurahan, itu kan penempatannya juga berada di lingkungan-lingkungan masyarakat. Seperti itu, Mbak Risma. Iya, baik Bu. Jadi kita sudah banyak mengenal tentang apa itu sumber belajar, di mana, dan kapan saja dapat mengaksesnya. Dan sekarang nih Bu, antara bahan ajar dan juga sumber belajar, apakah ada perbedaan Bu? Atau keduanya sama? Bahan ajar itu bisa dikatakan bagian dari sumber belajar ya. Jadi bahan ajar dan sumber belajar itu berbeda ya Mbak Risma ya. Jadi kalau bahan ajar itu kan seperangkat yang direncanakan secara sistematik yang akan digunakan oleh guru maupun dosen untuk berkepentingan dalam KTM-nya kan seperti itu. Bisa nanti berupa kompetensi, kemudian tujuan, kemudian juga textbooknya, kemudian perangkat evaluasinya itu bahan ajar gitu ya. Kemudian kalau sumber belajar kan lebih dari itu, maksudnya sumber belajar bisa meliputi seperti tadi textbook, kemudian juga lingkungan, seseorang dan sebagainya. Jadi beda antara bahan ajar dan sumber belajar. Iya, baik Bu. Untuk berikutnya nih Bu, saya mau bertanya, ini ada sedikit studi kasus nih Bu. Di masa pandemi ini kan mahasiswa cenderung lebih susah untuk diajak belajar, bahkan susah untuk memahami isi materi. Begitupun juga saya sendiri, secara reality pun saya juga kadang sulit untuk belajar dan juga memahami materi yang disampaikan oleh dosen ketika melalui tatap muka Zoom. Nah, itu menurut Bu Hamidah, bagaimana kita mengambil sumber belajar yang cocok untuk mahasiswa di masa pandemi ini, Bu? Untuk mahasiswa ya Mbak Risma ya, bukan untuk siswa ya. Kalau untuk mahasiswa saya kira malah lebih mudah sebenarnya ya dibandingkan dengan memberikan sumber belajar untuk siswa SD, kemudian SMP pada masa pandemi karena seusia mereka itu kan sumber belajar itu yang bisa menarik maupun bisa mudah untuk dipahami itu yang sifatnya visual gitu ya atau auditory seperti itu. Sementara kalau mahasiswa itu kan pola pikirnya sudah sesuai dengan perkembangan usianya itu untuk hal tidak harus visual, jadi sudah lebih ke abstrak, pemikirannya sudah bisa seperti itu gitu. Nah untuk mahasiswa sebenarnya banyak sekali sumber belajar yang bisa digunakan karena dari Kemendikbud sendiri juga menyediakan portal-portal pembelajaran yang bisa diakses oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian juga juga seperti jurnal, artikel itu kan juga bisa asal memang semuanya tergantung dari mahasiswanya sih Mbak ya. Jadi motivasi untuk membaca terutama itu memang harus lebih tinggi. Terutama dalam masa pandemi ini kan tidak ada tatap langsung, memang sangat beda sekali pembelajaran ketika dilakukan tatap langsung dan secara online itu sangat beda sekali. Karena kalau secara online kadang masih ada ada miskomunikasi, sementara kalau tatap langsung itu bisa langsung berdiskusi, jika ada pertanyaan yang tidak sesuai bisa langsung ditanyakan. Tapi pada masa pandemi ini kita kan harus berdamai dengan kondisi ya, jadi tidak bisa menyalahkan karena kondisinya pandemi ini sehingga mungkin prestasi harus dimaklumi ketika menurun itu saya kira juga bukan hal itu ya poinnya. Jadi kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan sumber belajar itu dengan baik seperti itu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa itu bisa mengakses sumber-sumber belajar yang ada di seperti laman Kemendikbud maupun dengan di portal-portal yang terakreditasi yang
yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, untuk kecuali memang seperti teman-teman yang seperti di MIPA gitu ya, yang dia harus mungkin harus praktikum, nah itu beda lagi gitu ya. Tapi sebenarnya juga di Kemendikbud sendiri juga menyediakan yang namanya itu lab maya gitu ya, seperti kemarin anak-anak itu juga coba menerapkan praktikum itu dengan menggunakan lab maya, tapi ya memang hasilnya beda dengan ketika mereka tuh praktek dengan benda dan barang yang ada di lab itu secara langsung seperti itu. Jadi Mbak Risma, intinya meskipun pandemi, jadi kita harus tetap termotivasi untuk memanfaatkan sumber belajar. Memang selama pandemi ini karena kita tidak bisa interaksi langsung, ya mau nggak mau masih banyak menggunakan media-media yang ada, media-media secara elektronik gitu ya. Entah itu berita, entah portal-portal dari Kemendikbud, atau mungkin blog-blog yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, maksudnya kebenaran dari sumber belajar tersebut. Itu Mbak Risma ya. Baik Bu. Jadi melanjutkan dari kasus seperti itu tadi Bu, saya ingin bertanya Bu, kalau semua mahasiswa kan memang sudah dewasa dapat melakukan semuanya gitu sendiri. Nah, untuk peserta didik sendiri nih Bu, kalau misalnya maksudnya sebelum tahap SMA, SMP, dan juga SD sendiri, menurut Bu Hamidah, sumber belajar yang bagaimana yang cocok untuk mereka ini Bu, di masa Ya. pandemi ini? Untuk anak-anak, terutama juga anak TK, kemudian SD gitu ya Mbak ya, itu memang sumber belajarnya itu lebih ke visual. Jadi video-video pembelajaran memang juga diberikannya itu sesuai dengan jika sekolah tersebut memiliki learning management system gitu ya, punya LMS yang bisa digunakan untuk sebagai media untuk pembelajaran. Nah, itu bisa dimasukkan di situ. Nah, itu teman-teman juga harus bisa menyesuaikan dengan tingkat usianya seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang seusia TK maupun seusia SD itu yang lebih banyak yang visual. Jadi video-video yang menarik ya. Karena kalau nanti mereka diberikan misalkan secara hanya teks saja ya, e-book atau mungkin handout gitu ya, mereka juga akan bosen gitu ya, mereka akan jenuh apalagi tidak bertatap muka dengan langsung dengan guru seperti itu. Nah, meskipun demikian Mbak Risma, itu tetap juga peran guru juga harus ikut mengondisikan ya. Jadi ketika siswa memanfaatkan sumber belajar tersebut, guru juga harus berperan sebagai melakukan pendampingan ya, pendampingan biar tidak terjadi salah konsep ataupun ketidaktahuan siswa itu bisa segera diatasi seperti itu. Jadi memang lebih sulit ketika saat pandemi ini untuk memberikan sumber belajar yang terbaik buat peserta didik khususnya usia TK kemudian juga di SD seperti itu. Makanya teman-teman itu juga harus guru setidaknya kan sekarang sudah banyak ini ya, banyak perangkat yang memudahkan guru untuk membuat video pembelajaran seperti itu. Nah, itu banyak dilakukan oleh guru-guru terutama di SD dan juga di SMP supaya apa yang disampaikan, materi yang disampaikan itu bisa dicerna, bisa dipahami oleh siswa dengan baik. Iya, untuk selanjutnya ini Bu, kita kan tadi sudah membahas tentang berbelajar itu banyak hal, semua hal gitu Bu. Dari secara lingkungan dan juga orang tua, apakah sangat penting dan sangat menunjang dari sumber belajar dari baik dari mahasiswa ataupun dari peserta didik SMA, SMP dan juga SD, TK begitu. Mohon maaf Mbak Risma, ini tadi keputus ya jaringannya. Coba pertanyaannya bisa diulangi. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana sumber belajar itu, apa saja, banyak hal ya Bu. Menurut Bu Hamidah, apakah peran orang tua, lingkungan itu sangat menunjang juga untuk berhasil atau enggaknya sumber belajar ini yang udah dipilih tadi? Sangat-sangat berperan ya. Jadi intinya tidak mungkin suatu pembelajaran itu akan berhasil hanya melalui guru dengan siswa saja. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali.
seperti lingkungan keluarga yang kondusif, kemudian yang peduli dengan pendidikan itu akan lebih baik daripada lingkungan keluarga yang mengabaikan proses pendidikan yang dilakukan oleh putra-putrinya seperti itu. Kemudian juga peran orang tua juga sangat penting sekali, oleh karena itu perlu dilakukan adanya parenting. Kalau saya lihat di lamannya Kemendikbud itu juga ada web khusus untuk orang tua ya, bagaimana menangani pembelajaran. Mungkin hal ini dibuat saat kemarin kan banyak orang tua yang mengeluh gitu ya, selama pandemi ini dia posisinya menjadi guru, padahal tidak ada pengetahuan untuk itu gitu ya, tapi dituntut kondisi untuk mengajar kemudian membimbing putra putrinya hingga bisa kan seperti itu. Nah ini sangat, sehingga diperlu disediakan laman yang khusus ditujukan oleh wali murid gitu ya, orang tua. Jadi intinya sangat mendukung sekali lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, kemudian juga lingkungan di rumah itu sangat mendukung sekali untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Coba kita lihat misalnya lingkungan belajar, lingkungan tempat tinggal siswa di rumah atau di lingkungan misalkan warga yang kondusif dan yang tidak kondusif itu juga sangat berpengaruh sekali seperti itu. Kemudian juga peran orang tua itu sangat-sangat membantu. Jadi orang tua juga intinya tidak bisa menyerahkan pendidikan ke sekolah saja, tapi harus ada kolaborasi yang penting antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua untuk membawa putra-putrinya itu sukses seperti itu. Iya, baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kiranya Bu Hamidah bisa berbagi juga kepada kita ataupun juga kepada tipper semua yang juga teman-teman yang menyaksikan tips atau faktor apa saja yang bisa kita jadikan acuan untuk memilih sumber belajar itu cocok untuk diri kita, gitu Bu. Untuk diri kita, ya Mbak Risma. Untuk masing-masing kita. Ya masing-masing individu gitu ya. Untuk pemilihan sumber belajar, tips untuk pemilihan sumber belajar itu satu ya, kita harus mengetahui kita itu tipe apa gitu ya. Kita kan kadang ada ya yang suka mencerna pembelajaran atau mencerna materi itu jika kita melihat ya, visual, melihat video. Tapi ada juga yang harus melakukan, ya harus mempraktekkan. Kemudian ada juga yang membaca. Jadi untuk memilih yang pertama kita harus tahu kita itu suka media seperti apa, seperti itu. Jadi misalnya sekarang kan juga banyak itu ya media-media sumber-sumber belajar yang sudah divideokan, kemudian juga sudah ada juga yang berupa short movie, kemudian juga ada yang benda-benda nyata seperti itu. Jadi pemilihannya disesuaikan dengan karakteristik siswa yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang mudah kita dapat. Jadi intinya enggak harus mencari sumber belajar itu enggak harus yang ribet-ribet gitu ya. Misalkan kayak kita belajar tentang pasar gitu ya. Kebetulan rumah kita dekat dengan pasar ya sudah, berarti kita bisa langsung lihat, oh kalau jual beli pasar tradisional itu misalnya pembeli itu nanti memilih barangnya kemudian langsung membayar, tapi kalau bedanya dengan pasar yang modern itu seperti apa. Jadi yang dekat dengan kita gitu ya. Jadi yang pertama tadi karakteristik, kemudian yang dekat dengan kita, kemudian yang ketiga juga mudah didapat gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai pengguna sumber belajar. Dan yang terpenting, sebaik apapun sumber belajar, sesederhana pun sumber belajar, semenarik pun sumber belajar, jika dari diri kita itu tidak ada motivasi untuk mengetahui apa yang ingin kita ketahui melalui sumber belajar tersebut, saya kira itu juga akan, istilahnya bahasa Jawanya akan muspro gitu ya. Jadi tidak ada manfaatnya lagi karena dari dalam diri sendiri sudah tidak ada motivasi untuk
menambah pengetahuan atau menambah informasi dari sumber belajar yang ada. Seperti itu, Mbak Risma. Nggih, terima kasih Bu. Tidak terasa semua pertanyaan sudah terjawab ya di podcast kita kali ini. Nah, di penghujung acara kita kali ini, adakah dari Ibu Hamidah kesan dan pesan untuk kita, para Tapers, dan juga podcast teknologi pendidikan ini, Bu, dipersilahkan. Baik, Mbak Risma, Alhamdulillah saya S2-nya dari TP, kemudian juga S3-nya TP ya. Jadi memang TP ini jangkauannya tuh luas sekali, gitu ya. Luas sekali, jadi mengajar juga bisa, kemudian dia juga mendesain pembelajaran juga bisa, dan alhamdulillah di tempat saya bekerja itu kita banyak sekali menggunakan jasa-jasanya teman-teman dari UNESA gitu ya. Jadi guru-guru kita banyak dari UNESA. Kemudian tim kreator-kreator kita juga banyak yang dari UNESA, ada yang dari desain grafis dan sebagainya. Makanya TP ini memang ada ya, saya pernah dengar gini Mbak, TP itu nggak jelas gitu ya. Kalau mungkin kalau sains apa itu kan sudah jelas dia mengajar sains apa gitu ya. Tapi TP itu nggak jelas. Tapi saya tidak menemukan itu ya. Setelah saya menempuh S2 di TP, kemudian S3 di TP, ternyata jangkauan TP itu luas sekali. Kita itu bisa masuk dimanapun gitu Mbak ya, mengajar bisa, mau menjadi produser juga bisa, itu luas sekali. Dan untuk produser belum tentu dimiliki oleh teman-teman yang mungkin yang fokus di keilmuan gitu ya, maksudnya di keilmuannya itu di bidang studi gitu ya, itu seperti itu. Makanya kita sangat bersyukur sekali, teman-teman TP juga harus bersyukur sekali bahwa peluang-peluang kita itu sangat-sangat luas sekali untuk kedepannya. Kita bisa membuat rumah produksi, gitu ya, bisa mendirikan sekolah, itu sangat, apalagi sekarang banyak sekolah online ya Mbak Risma ya, jadi teman-teman bisa loh itu membuat kelas-kelas online seperti yang akan kita lakukan. Kita insya Allah akan membuat cyber school yang nanti berbasis online dan multimedia seperti itu. Jadi ini kan juga banyak membutuhkan tenaga-tenaga dari teman-teman TP seperti itu. Mungkin itu yang Mbak Risma ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dan hadir di podcast kami. Iya, sama-sama Alhamdulillah Mbak kita Risma. sudah selesai. Ya, Mohon terima maaf kasih ya Mbak juga. Risma, jika mungkin ada yang kurang tepat atau apa gitu ya. Sami-sami Ibu. Baik, saya juga berterima kasih kepada tim podcast yang telah mensukseskan Tech Podcast pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada penonton podcast, Tapers. Dan apabila saya ada salah kata dan juga perbuatan, saya minta maaf karena manusia tidak luput dari hilaf. Baik, untuk closing statement pada podcast kali ini, yakni dengan harapan bahwasanya dengan adanya berbagai sumber belajar dapat mempermudah akses peserta didik dan juga mahasiswa dalam dunia perkuliahan, tentunya di bidang pendidikan, dan juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang lainnya. Baik, dengan saya, Risma Zulfia Nurhifdia, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat TP. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum Mbak Risma. Waalaikumsalam.